Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Dana Pensiun Syariah. Langsung saja kita ke pendahuluan. Pada tahun 70 sampai 80-an, pensiun merupakan dambaan untuk memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dengan berlomba-lomba menjadi pegawai negeri dengan tujuan memperoleh pensiun di masa tuanya. Kemudian pada tahun 90-an, hampir semua perusahaan menyediakan dana pensiun bagi karyawannya dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja memberikan kepastian penghasilan pada masa depan, melainkan juga memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat. Kemudian, asas dana pensiun. Ada penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, pembinaan dan pengawasan, dan kebebasan. Kemudian ada tujuan bagi perusahaan sebagai pemberi kerja. Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa nyaman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kemudian ada loyalitas. Dengan diadakannya pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Kemudian kompetisi pasar tenaga kerja. Program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan dan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih. Kemudian ada fungsi, yaitu ada asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun tersebut. Kemudian ada tabungan, yaitu himpunan iuran beserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Kemudian ada pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda. Kemudian ada jenis dana pensiun. Di sini jenis dana pensiun ada pemrograman pensiunan iuran pasti (APIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan iuran peserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Kemudian ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun pasti. Dan yang terakhir ada program pensiun berdasarkan keberuntungan, yaitu program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fauziah Ernawati, NIM 1264062010085. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran pensiun. Dana yang dikumpulkan oleh dana pensiun merupakan kontribusi dari karyawan. Untuk membiayai masa pensiun ini, maka program dana pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain, program dana pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau purnakarya. Tujuan program penyelenggaraan pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan yang ada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi dan aspek sosial, yang pertama, aspek ekonomi meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Yang kedua, aspek sosial meliputi kewajiban moral. Yang selanjutnya, manajemen pengelolaan dana pensiun. Tugas yang harus diemban dana pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dihimpun
tujuannya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di masa purna karyanya, dan pensiun bertanggung jawab kepada pemberi kerja melalui Dewan Pengawas untuk mengelola dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta. Agar mampu menjalankan fungsinya, dana pensiun harus mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan. Salah satunya dengan investasi. Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan materi keuangan. Saya Adam Giovanni, NIM 1264062010057, akan melanjutkan presentasi mengenai dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu keuntungan memiliki dana pensiun syariah yakni membuat hidup menjadi lebih tenang karena tetap memiliki sumber penghasilan yang pengelolaannya dilakukan secara syariah untuk biaya kehidupan meskipun sudah berhenti bekerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kendala pengelolaan dana pensiun syariah. 1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. 2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail. 3. Ketentuan investasi langsung tentang dana pensiun. Selama ini, dana pensiun lembaga keuangan syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat mudharabah muqayyadah yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk mudharabah muqayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.